Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Husnah SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari TK Negeri 2 Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Tujuan dari praktik coaching supervisi akademik ini diharapkan calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu pengembangan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Dalam praktik coaching, menggunakan alur tirta, di mana terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Bersama saya Asmaul Husnah SPD dari TK Negeri 2 Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, bersama dua rekan saya. Saya M. Nurudin SPDI dari SDN 2 Sisile, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Dan saya Fathul Hadi SPD dari SMPN 1 Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Dengan fasilitator Ibu Halimatus Sa'diah MPD dan pengajar praktik Ibu Hajah Maria Ulfa MPD. Siapa kita? Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Muhammad Nurudin? Alhamdulillah baik. Baiklah, hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya, di mana nanti saya akan mengamati bagaimana proses praktik coaching yang akan Bapak lakukan bersama Bapak Fathul Hadi selaku coach hari ini ya. Saya di sini bertindak sebagai observer, di mana nanti dalam proses praktik coaching ini menggunakan alur tirta ya, yang sama-sama kita ketahui bahwa pada alur tirta itu yaitu di situ ada tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik, sebelum melakukan praktik coaching ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Muhammad Nurudin selaku coaching ya, selaku coach ya. Oke, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak lakukan pada hari ini, Pak? Jadi kompetensi yang akan saya lakukan yaitu mendengar secara penuh terhadap apa yang disampaikan oleh coaching agar proses coaching dapat berjalan dengan lancar. Jadi proses listennya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira nih kompetensi yang mana yang nantinya secara aktif atau lebih spesifik yang akan Bapak lakukan? Secara spesifik yang akan saya lakukan adalah rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching untuk melakukan perubahan. Oke, rencana aksi ya Pak ya. Selanjutnya yang terakhir nih Pak ya. Jadi indikator apa dari ketercapaian yang akan Bapak inginkan pada proses coaching ini? Jadi indikator yang akan kita harapkan di sini yaitu bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, cukup ya pertanyaan saya ya. Nanti silakan Bapak mulai saja proses praktik coaching ini. Silakan. Assalamualaikum Pak Nurudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Jadi begini, bisa saya minta waktunya sebentar? Ya, silakan bisa. Saya mau bercerita sedikit tentang beberapa hal yang saya hadapi pada beberapa minggu
kemarin dalam mata pelajaran saya. Bisa saya ceritakan? Ya, silakan. Jadi gini, Pak Guru, kemarin pada beberapa minggu yang kemarin, permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran saya, terutama di mata pelajaran PIAS. Jadi anak-anak yang saya ajar ini begitu teori, karena di PIAS kan ada teori dan ada praktek, ya. Jadi pada saat teori, anak-anak ini kurang antusias dalam belajar. Jadi anak-anak ini maunya praktek terus di lapangan, sementara kan di PIAS juga ada teori. Nah, pada saat teori, anak-anak ini sangat kurang antusias, kurang lebih hanya 60% bahkan kurang yang bersemangat dalam pembelajaran pada saat teori. Jadi seperti itu. Kemudian dari cerita Bapak, lalu Bapak yang ingin harapkan dari diskusi kita atau dari pertemuan kita kali ini apa kira-kira? Yang ingin saya harapkan dari diskusi kita pada hari ini, paling tidak nanti saya bisa menemukan solusi atas apa yang saya hadapi beberapa minggu ini, Pak Guru. Tentunya Bapak memiliki potensi, memiliki peluang dan kekuatan untuk mencapai tujuan yang Bapak utarakan. Kira-kira peluang seperti apa atau kekuatan seperti apa yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau saya pikir mengenai peluang, insya Allah banyak peluang yang saya miliki. Pertama, kemarin saya pernah mengikuti program Guru Penggerak, bisa insya Allah nantinya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, kekuatan yang ada di lembaga saya di sekolah, saya memiliki ruang komputer, ruang multimedia yang bisa dimanfaatkan untuk belajar. Kemudian dapat memanfaatkan berbagai media sosial dalam pembelajaran. Jadi seperti itu kekuatan yang ada di sekolah. Sudah menyampaikan peluang, kekuatan yang Bapak miliki baik dari diri Bapak maupun sarana prasarana yang ada di sekolah Bapak. Kemudian dari apa yang kita akan lakukan atau rencana-rencana yang akan kita lakukan itu biasanya kita memiliki halangan atau hambatan. Kira-kira apa halangan dan hambatan yang biasa atau yang ada di dalam pikiran Bapak? Halangan atau hambatan yang bisa saja terjadi, ya, dalam pelaksanaan pembelajaran nanti ke depan, jika saya memanfaatkan peluang-peluang atau kekuatan yang tadi. Yang pertama, mungkin nanti persiapan saya bisa saja nanti kurang maksimal. Kemudian yang kedua, pada saat pembelajaran saya lakukan di ruang multimedia, bisa saja mati lampu. Yang ketiga, WiFi tidak bisa terkoneksi. Kemudian selanjutnya ada beberapa ini menjadi halangannya. Terkadang ini motivasi anak-anak ini yang rendah pada saat pembelajaran teori. Begitu. Jadi Bapak sudah menyampaikan cerita dan kemudian ada potensi atau kekuatan baik dalam diri Bapak dari sekolah, ya. Kemudian halangan-halangan tadi Bapak sudah sampaikan kepada saya. Nah, dari apa yang Bapak ceritakan, kekuatan, kemudian hambatan atau halangan, kira-kira kalau kita ukur posisi Bapak, kalau kita ukur dari skala 1 sampai 10, Bapak sekarang berada di angka berapa kira-kira? Kalau saya lihat yang kemarin, pembelajaran yang kemarin itu masih sangat rendah sekali, Pak Guru. Kisarannya antara 50 sampai 60 lah. 5 atau 6 posisinya. Seperti itu. Apakah Bapak memiliki target? Berapa target untuk meningkatkan? Targetnya ke depan mudah-mudahan bisa mencapai angka 8, 9, bahkan kalau bisa sampai 10. Ya. Itu harapan saya. Luar biasa Pak Guru, ya.
Jadi kira-kira apa rencana yang akan Bapak buat untuk mencapai tujuan yang tadi Bapak utarakan rencananya? Rencana yang akan saya lakukan, pertama nanti saya akan mulai dari merancang pembelajaran dulu, merancang pembelajaran dengan maksimal, dengan coba menerapkan pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan memanfaatkan media sosial, kemudian memanfaatkan sarana internet yang ada di sekolah, nanti sehingga pembelajarannya bisa kita lihat di YouTube, kemudian bisa TikTok, atau bisa menggunakan quizzes juga, sesuai dengan sehingga anak-anak ini nanti akan muncul keinginan, ketertarikan, atau anak-anak bisa happy atau enjoy dalam belajar karena menemukan bisa memanfaatkan hal-hal yang baru yang akan mereka gunakan dalam pembelajaran. Nah, intinya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk menarik bakat dan minat anak-anak. Sesuai dengan kebutuhan belajar. Ya, sesuai kebutuhan belajar murid saya. Jadi termasuk strategi juga tadi itu ya Pak Guru ya. Jadi sudah menceritakan strategi atau rencana aksi dalam bentuk rencana yang akan dilakukan, kemudian termasuk strategi. Nah, kemudian kira-kira kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana ini? Insya Allah minggu depan ini, insya Allah jadwal saya mulai hari Selasa, saya akan coba terapkan rencana ini. Beberapa hari ke depan saya akan rancang dulu matang-matang, kemudian saya akan terapkan mulai hari Selasa besok ini kepada siswa untuk pembelajaran yang saya rancang ini. Kemudian tadi dalam melaksanakan rencana nanti, tadi sudah Bapak sampaikan hambatan-hambatan ini. Kira-kira bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang Bapak sampaikan tadi? Untuk mengatasi hambatan yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya yang pertama tadi mempersiapkan diri dengan maksimal dengan menyiapkan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua menyiapkan media yang akan saya gunakan. Kemudian berikutnya untuk media ini nanti untuk mengantisipasi terjadinya mati lampu di ruang multimedia, saya akan download dulu materi-materi atau video-video di YouTube sehingga nanti bisa saya kasih anak-anak untuk nonton seandainya terjadi mati lampu. Dan yang kedua seandainya juga jaringan internetnya terputus, jadi bisa saya siapkan dulu sebelumnya. Jadi seperti itu yang akan saya lakukan, Pak Guru. Jadi Bapak betul-betul sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan rencana aksi yang Pak Guru sampaikan tadi. Kemudian kira-kira sebagai bentuk tanggung jawab, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan dilakukan nanti? Sebagai bentuk tanggung jawab saya, tadi sebenarnya sudah masuk di sana. Yang pertama, saya akan berusaha mulai dari diri saya sendiri untuk merubah diri saya dalam berkomitmen dalam pembelajaran, untuk merubah cara menyampaikan materi saya kepada anak-anak dengan menerapkan pembelajaran yang tadi. Kemudian nantinya saya akan berusaha mencari strategi atau trik yang terbaru supaya nanti bisa menarik motivasi dan minat anak-anak. Misalnya bisa nanti melakukan ice breaking, kemudian menerapkan mindfulness seperti apa yang pernah saya dapatkan dalam pelatihan ini. Seperti itu. Baik, jadi luar biasa Pak Guru ya. Kemudian yang perlu kita sadari Pak Guru, kita manusia ini sebagai makhluk sosial yang tidak bisa sendiri, kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Nah, dalam melaksanakan rencana aksi nanti, kira-kira siapa-siapa saja bantuan yang Bapak butuhkan dari siapa saja? Dalam menjalankan rencana aksi nanti, tentunya yang pertama begitu perencanaan sudah ada,
saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan guru penjas yang ada di sini. Ini ada Pak Syukur namanya, sama Pak Abdul. Dan yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak yang ada di ruang multimedia. Pak Is nanti bisa membantu saya dalam menjalankan komitmen tersebut. Ya, jadi itu ya, Bapak akan mengharapkan nanti bantuan-bantuan baik dari segi murid, ya, sikap, ya, kemudian nanti dalam bentuk sarana prasarana, misalnya dari multimedianya, tim IT-nya yang ada di sekolah, kemudian tim penjasnya. Nah, baik, jadi Bapak kira-kira perasaan Bapak setelah kita berdiskusi itu seperti apa? Alhamdulillah, setelah saya menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang saya hadapi beberapa minggu ini, saya bisa menemukan solusi atas apa yang menjadi kendala saya dalam melakukan pembelajaran ini, sehingga saya merasa plong, bisa menemukan jalan keluar bagaimana menghadapi murid-murid saya yang kurang antusias dalam pembelajaran. Seperti itu. Baik, jadi Bapak sudah menyampaikan perasaan Bapak setelah kita berdiskusi. Kira ada lagi yang perlu kita diskusikan? Jadi nanti saya akan coba hubungi Bapak lagi, insya Allah seminggu ke depan. Setelah saya menerapkan aksi ini, nah nanti saya akan hubungi Bapak lagi supaya nanti saya bisa mengevaluasi kembali apa yang jadi kekurangan dari aksi yang akan saya lakukan. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Guru sudah meluangkan waktu untuk saya dalam menemukan solusi atas apa yang saya hadapi. Terima kasih. Sama-sama Pak Guru. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repros dulu. Alhamdulillah ya, proses praktik coaching kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil pengamatan saya di sini ya, Bapak Muhammad Nurdin dan juga Bapak Fatul Hadi luar biasa sekali ya. Yang pertama mungkin ada 3 poin yang akan saya amati. Yang pertama yaitu apa sih yang sudah berjalan pada proses percakapan dalam praktik coaching ini. Kemudian yang kedua, apakah tadi sudah terjadi kehadiran penuh antara kedua belah pihak atau presentnya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang harus diperbaiki dan juga yang harus ditingkatkan. Saya mulai yang pertama ya, hasil pengamatan saya di sini bahwa antara Bapak Muhammad Nurdin sebagai coach, kemudian Bapak Fatul Hadi sebagai coachnya ada kemitraan di sini ya. Jadi terjadi kemitraan sehingga proses dalam praktek coaching ini nyaman, santai, begitu Pak ya. Kemudian apa yang menjadi permasalahan sudah disampaikan yang sesuai dengan alur tirta. Jadi di situ sudah ada tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi sudah ditemukan solusi ya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach kita. Kemudian yang kedua, apa sih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tadi saya mendengarkan dari Bapak Coach, yaitu Bapak Fatul Hadi. Di situ ada lengkap sekali ya di ruang multimedia namanya ya Pak ya. Jadi mungkin itu lebih dimanfaatkan lagi di ruang multimedia itu media yang sudah difasilitasi oleh sekolah ya, luar biasa, sudah lengkap sekali, mungkin itu bisa dimanfaatkan. Untuk selanjutnya lebih menggali potensi lagi gitu pada coach dan juga coach nanti lebih menggali potensi lagi yang ada yang dimiliki oleh coach kita. Kemudian secara rutin ya untuk terus melakukan latihan terkait dengan proses coach ini yang mungkin nanti bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu yang sudah saya amati Pak. Jadi mungkin bisa kita akhiri proses praktik coaching kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Muhammad Nurdin dan juga Bapak Pak. Sama-sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.